kembali lagi di Sekolah Minggu Online GKJ Jodingratan. Adik-adik gimana nih kabarnya selama di rumah aja? Luar biasa kan pastinya. Harus selalu sehat selalu ya. Mungkin ada yang bosan gitu sama di rumah aja. Kayak Kak Ave juga bosan nggak? Sedikit, lumayan. Tapi harus tetap di rumah aja dong. Ya. Nah, kita di sini mau muji Tuhan nih, mau Mau seru-seruan, sekolah mau sekolah minggu, mau ketemu sama Tuhan, mau bersekutu bareng-bareng. Ya. Tapi mungkin adik-adik ada yang belum kenal nih sama kita. Mungkin belum kenal. Kita mau Sama aku siapa? Sama perkenalan dulu. mau kenalan dulu. Di sini ada aku Kak Kesha. Ada Kak Ave. Kita nggak cuma berdua nih, kita sama kakak-kakak pemusik ganteng di sini. Ada Kak Selo, ada Kak Raga. Kita mau seru-seruan bareng di sini. Kita mau pujikan apa nih Kak? Kita mau pujikan lagu Tuhan Yesus di tengah kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Yesus di tengah kita, besar-besar, besar. Sebelum kita mau mulai sekolah minggu pada hari ini, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Saya yang pimpinkan. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah memberkati kami dari pagi tadi Tuhan, hingga saat ini kami mau sekolah minggu Tuhan. Saat ini kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan tolong berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya sekolah minggu ini. Ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Kak Ave punya sahabat atau saudara gitu Punya. yang paling setia sama Kak Ave? Mungkin punya. Kok mungkin? Kak Kesha punya nggak? Punya dong, tapi kita tuh tahu nggak, kita tuh punya satu sobat yang mau rela berkorban buat Siapa kita, yang mau ngelakuin apapun buat kita. Kak Ave tahu nggak? Siapa? Nanti kita tanya sama yang Firman hari ini aja. Kita bahas lebih lanjut lagi. Tapi sebelumnya kita mau pujikan Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus,
Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, kafe kita mau bahas yang tadi ada satu sobat yang rela berkorban. Yang rela berkorban. Ya udah kita panggil aja. Tapi di mana tadi Pak Triadi? Tadi ketemu di belakang kok ini nggak ada ya? Nggak ada, hilang ya? Apa kita panggil bareng-bareng aja? Kita cari bareng-bareng ya. Panggil bareng-bareng ya adik-adik. 1, 2, 3. Pak Triadi. Halo. Loh, kelewatan Pak, kelewatan. Ya? Oh, kelewatan. ya. Oke. Kelewatan. Ini Sorry. maskernya dicopot dulu Pak. Pak Tri izin ya. Iya. Dilepas sementara ya. Ya, terima kasih. Gimana? Tadi itu kita baru ngobrol-ngobrol tentang sahabat, tentang sobat yang paling setia yang rela berkorban. Gitu ya. Iya. Oke. Jadi kita sekarang mau belajar bersama ya tentang itu ya. Kak Ave, Kak Kesia, Kak Selo, Kak Raga. Nah, Pak Tri mau menyapa anak-anak dulu ya. Nah, apa kabar anak-anak? Selamat pagi, tapi juga selamat siang, selamat sore, selamat malam ya. Karena kita ada di sekolah minggu online ya, untuk anak-anakku semua dimanapun berada yang melihat tayangan ini dan kapanpun melihat tayangan ini ya. Pak Tri berharap dan selalu berdoa anak-anakku selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat ya, meskipun di suasana pandemi seperti ini. Amin ya. Kak Ave sehat, Kak Kesia sehat. Ini Kak Raga, Kak Selo sehat ya. Nah, kalau sehat berarti kita mesti bersyukur dong ya. Tapi nggak cukup tuh cuman bersyukur, mestinya kita juga mendoakan orang tua kita ya, mendoakan kedua orang tua kita, papa mama kita, ayah bunda kita, abi dan umi kita ya, supaya mereka juga selalu sehat, selalu bersemangat ya, penuh dengan berkat Tuhan meskipun di suasana pandemi seperti ini. Berdoa enggak nih buat orang tuanya? Berdoa ya. Gak boleh lupa loh ya. Nah, baik, anak-anakku, kita memulai sekolah minggu saat ini seperti biasanya. Supaya kita mendasari sekolah minggu kita dengan baik, kita mau terlebih dulu membaca firman Tuhan. Yuk kita buka Alkitab kita. Boleh minta tolong Kak Ave atau Kak Kesia untuk membacakan ya? Bawa toh? Oke, pakai ini boleh. Dalam Roma 12 ayat yang pertama saja. Roma 12 ayat yang pertama. Nih, baca yang keras lo ya. Nanti kalau enggak keras enggak dapat hadiah. Ya. Roma 12 ayat yang pertama. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Puji Tuhan, ya itu ya. Baik. Ini ayat kita kali ini di bawah perikop persembahan yang benar. Nah, anak-anakku, mungkin agak nggak seperti biasanya sekolah minggu kita kali ini. Pak Tri pengen mengawali dengan cerita atau dongeng. Nah, boleh enggak? Boleh. Boleh. Kalau enggak boleh ya enggak apa-apa. Ya boleh dong Pak. Yang firman siapa Pak? Ya, kalau enggak boleh ya berarti Pak Tri pamit. Boleh ya? Oke. Baiklah. Ceritanya seperti ini anak-anakku.
di pinggir suatu hutan yang lebat. Wah, kok aku malah merinding sendiri ya ini ya. Kok horor banget, ngeri yang. Padahal ini Pak Tri tidak mau cerita horor sama sekali. Cuman kok diganti aja nadanya. Di pinggir hutan yang lebat, nah gitu ya. Di pinggir hutan yang lebat anak-anakku, di suatu masa ya, hiduplah seorang petani. Seorang petani yang juga memelihara 3 ekor anak binatang. Binatang apa saja itu? Dia anak ayam petelur. Wah, ya, yang satu itu. Yang kedua adalah anak seekor sapi perah. Kemudian yang ketiga adalah anak babi. Nah, sudah pernah lihat semua atau ini kakak-kakak ini hewan itu tadi? Ayam petelur, kemudian sapi perah, ya. Sapi perah itu biasanya gemuk kayak yang ini, ngomong ini. Ya. Kemudian anak babi. Nah, petani ini begitu menyayangi binatang peliharaannya ini yang masih kecil-kecil waktu itu ya, masih anak-anak, masih anakan. Ya. Saking sayangnya itu setiap hari, setiap pagi itu Pak Tani membawakan sebakul rumput untuk breakfast, untuk apa ya? Untuk sarapan atau untuk dimakan anak apa? Sapi itu tadi ya. Nah, kemudian juga membawakan makanan yang enak-enak ya, campuran makanan yang enak untuk anak ayam petelur dan anak babi. Ya, itu. Jadi sangat setiap hari kandangnya dibersihkan, setiap hari disapu, disiram dengan air sehingga bersih. Ketiga binatang ini nyaman sekali hidup di dalam rawatan ya, pemeliharaan petani ini tadi. Semakin besar, semakin besar, semakin besar hewan-hewan ini tadi anak-anak ya. Mereka akhirnya menjadi hewan-hewan yang sudah dewasa gitu. Ayam petelur, kemudian sapi perah dan babi. Ini ngomong-ngomong tentang ayam ini, Pak Tri punya pertanyaan ini. Siapa yang bisa jawab? Nanti yang jawabannya benar boleh neraktir Pak Tri. Oh, kebalik ya? Oh, ya. Gini, ayam apa yang hatinya itu paling gede? Ayo, ada yang tahu enggak ini? Ayo. Siapa? Ayam semesta. Hatinya paling gede ya, itu ya. Yo, ditampung dulu. Kak Raga. Ayo, Kak Ave. Kak Kesia. Wah, ini. Wah. Pak Tri mudeng enggak ya itu ya? Ayam miss you kata Kak Kesia. Oke. Kurang tepat jawabannya menurut Pak Tri ya. Jawaban yang paling tepat itu ayam yang paling gede hatinya itu ya ayam yang mau minta maaf kalau dia berbuat salah. Hah? Ayam sorry Kak Awe, betul ya. Nanti boleh traktir Pak Tri. Ya, kembali ke laptop ya. Jadi hewan-hewan ini tadi sudah beranjak dewasa anak-anakku. Ayam petelur, kemudian sapi perah dan babi. Nah, suatu saat karena ketiga hewan ini bersahabat sejak kecil ya anak-anakku, itu mereka melihat ternyata Pak Petani itu anaknya juga sudah beranjak dewasa
Dan rasa-rasanya Pak Tani itu mau punya gawe. Punya gawe itu apa ya? Apa ya bosan ya? Punya kerja. Ya, punya kerja. Ketika Iwan ini melihat kok banyak persiapan yang dilakukan gitu. Di dekor, di anu. Wah, mungkin apa ya kalau bahasa Jawa apa ya? Mau mantu kali ya anak-anak ya. Nah itu, mau punya gawe itu. Nah, karena sudah dirawat sedemikian rupa, ya hewan-hewan ini tadi, hewan-hewan ini ternyata juga pengen membalas budi petani itu. Ya anak-anakku, pengen membalas budi. Kita kan sudah ngobrol nih, mereka ceritanya nih di dekat kandang nih ngobrol. Kita kan sudah dirawat ini, mulai dari kita lahir menetas, kalau ayam ya setiap hari dimakan, kandang kita dibersihkan, kita juga dimandikan sampai kita sebesar ini loh. Ini Pak petani ya, yang seperti orang tua kita itu mau punya gawe. Ini kita harus bantu ini. Itu ternyata tidak cuma manusia ya, kakak-kakak ya yang punya keinginan untuk membalas budi. Lu hewan lo punya keinginan membalas budi ya, meskipun dalam dongeng. Jadi kita tidak boleh kalah ya sama hewan-hewan ini. Gitu. Jadi mereka berdiskusi nih, musyawarah. Apa ya ini ya? Wah, aku pengen berikan apa? Oke lah. Gitu. Akhirnya ya dipikir, berdiskusi. Akhirnya malam pun tiba dan mereka beristirahat. Pak Tani juga. Paginya Pak Tani seperti kebiasaannya sehari-hari pergi ke kandang untuk melakukan tugasnya, membersihkan ini itu, memberi makan ya. Nah, Pak Tani kaget, dia mau masuk disambut sama ayam petelurnya gitu, sambil membawa sekeranjang telur yang paling bagus ya, yang berkualitas paling bagus. Si ayam ini bilang ke Pak Tani, Pak, aku mengucapkan banyak terima kasih untuk budi baikmu selama ini. Gitu. Terus aku tidak bisa memberikan apa-apa kecuali telur-telurku yang terbaik ini. Itu. Wah, Pak Tani terharu. Ya. Adik-adik, diterimanya telur itu, ya baik terima kasih, seharusnya tidak perlu seperti ini juga enggak apa-apa gitu. Padahal ya seneng sama Pak Tani ya. Tuh kemudian masuk lagi, belum jauh disambut sama sapi perah. Pak Tani, saya mau bilang, kalau bahasa Jawa saya mau matur gitu. Loh ada apa sapi gitu. Saya kan selama ini sudah dirawat sedemikian rupa. Nah, saya juga ingin membalas budi baikmu Pak Tani. Ini tak berikan susuku ya, air susuku yang terbaik, yang kualitas paling baik semuanya untuk Pak Tani gitu. Wah, Pak Tani juga menerima itu dengan senang hati ya. Nah, terus ada satu yang enggak kelihatan. Siapa? Siapa? Kurang satu tadi ya. Babi ini di mana ya? Kok enggak kelihatan? Masuk lagi, loh, enggak ada. Di mana ya? Wah, loh, tahu-tahu Pak Tani melihat anak-anak ya, di dekat tempat tidur babi itu ternyata sudah ada potongan-potongan daging babi atau yang sering kita sebut ham ya, yang terbaik, yang luar biasa pokoknya kualitasnya. Sudah ada di situ, sudah disajikan seperti itu ya. Terus Pak Tani, loh, apa ini kok aku dapat apa? Daging babi ham seperti ini yang baik sekali ini. Ternyata ada kertasnya di situ. Terus dibaca sama Pak Tani. Pak Tani, terima kasih untuk budi baikmu selama ini. Aku tidak bisa memberikan apa-apa kecuali tubuhku. Seperti itu adik-adik ya, anak-anakku semua. Nah, ternyata babi ini
memberikan apanya Kak itu tadi? Tubuhnya ya toh, tubuhnya semuanya dikorbankan. Nah, itu ceritanya seperti itu. Selesai sampai di situ anak-anakku ya. Kemudian kita mengingat kembali firman Tuhan di awal tadi ya, bahwa Tuhan menginginkan kita mempersembahkan hidup kita ya, tubuh kita seutuhnya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan ditambah ini di belakangnya, itu adalah ibadahmu yang sejati ya. Berarti anak-anakku, kita bisa saja mempersembahkan segala sesuatu yang kita punya kepada Tuhan. Tapi ada persembahan yang paling berharga ya, yang paling berkenan kepada Tuhan, yaitu tubuh kita. Maksudnya adalah kehidupan kita yang hidup menurut perintah Tuhan ya, hidup menurut kehendak Tuhan ya. Dan contoh contoh dari siapa yang mempersembahkan hidupnya seutuhnya sampai mengorbankan jiwa raganya untuk Tuhan ya, juga demi keselamatan kita, siapa yang kita contoh anak-anakku? Tuhan Yesus sendiri ya. Jadi itu contoh kita dalam berpersembahan, dalam berkorban. Beda ya, memberikan sesuatu itu, memberi dan berkorban itu beda loh ya anak-anakku ya. Bedanya apa coba? Ayo dijawab. Ini kakak-kakak yang ada di sini. Memberi dengan berkorban atau ya itu tadi persembahan. Ayo bedanya apa? Yang benar boleh jajak lagi. Kalau memberi itu bisa dari kelebihan kita. Oke? Berarti mungkin saja barang pemberian itu enggak berharga buat kita. Kurang berharga. Masih banyak ya. Tuh, memberi. Tetapi kalau berkorban, nah ini. Kalau berkorban berarti kita sedang memberikan sesuatu yang sebenarnya itu masih berharga enggak buat kita? Masih ya, masih berharga banget buat kita. Dan perlu kebesaran hati, perlu niat yang kuat ya. Perlu kebesaran jiwa untuk mempersembahkan yang terbaik, memberikan yang terbaik kepada sesama kita, kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari dongeng tadi juga ya. Itu. Nah, anak-anakku, ini bulan Oktober ini kalau di dalam kalender gereja kita ya, belajar sedikit tentang kalender gereja enggak apa ya. Bulan Oktober ini kita memasuki yang namanya, ada yang tahu enggak? Bulan keluarga. Yes, pintar Kak Kesia. Ini boleh traktir Pak Tri. Kita memasuki bulan keluarga ya, 1 bulan penuh. Kalau suasananya tidak pandemi seperti ini, banyak banget kegiatan yang menarik. Tetapi kita mau coba isi itu dengan cara yang berbeda ya. Nanti ini secara online juga gitu, enggak apa-apa. Nah, bulan keluarga tahun ini itu juga ada tema. Dan ada enggak yang tahu temanya? Ini tenan ini betul, tak traktir wes tenan. Ayo temanya apa? Bulan keluarga. Nanti biar penasaran terus lain kali ikut membaca warta gereja. Kan baik itu ya. Nah, oke. Nyerah ya. Temanya adalah seni merawat keluarga. Seni merawat keluarga. Ya anak-anakku, ternyata
keluarga itu kita rawat tidak ala kadarnya, tidak sembarangan ya, tapi ada seninya. Salah satu seni yang diperlukan yaitu tadi, kita harus rela berkorban, memberikan yang terbaik untuk sesama kita, untuk Tuhan, tetapi juga tentu di dalam keluarga kita. Ya. Kita tahu, kita mengerti Tuhan Yesus berkorban sampai dengan di kayu salib ya. Tetapi kita tidak sampai segitunya untuk berpikir, apalagi masih anak-anak atau ini. Cukup anak-anak mengerjakan apa yang menjadi tugas kewajiban di rumah. Ya, terutama di dalam ini tadi, di dalam bulan keluarga yang sedang kita peringati di bulan Oktober ini. Ini di rumah sok membantu pekerjaan rumah ndak ini kakak-kakak ini? Ayo jujur loh ini. Ayo membantu ndak Kak Ave? Membantu. Apa? Cuci piring. Apa membersihkan piring dari makanan, mencuci piring. Oke ya, bener loh ini dilihat banyak orang loh ini ya, banyak teman-temanmu, adik-adikmu ya. Oke, good Kak Kesia, Pak. Cuci piringnya sendiri. Ini kalau di sini cuci piringnya sendiri, Iya. udah lumayan itu. Sama cuci baju. Cuci baju sendiri, punya. Enggak semuanya. Wis luar biasa. Tapi Ini kalau mesin cuci, Pak. ini kalau di sini ada mamanya, tak tanya ini bener enggak ini Klarifikasi, sebenarnya. Pak. Nanti ke sini Mama. Nanti mau kesini nanti klarifikasi. Oke, nanti tak klarifikasi. Kalau istilahnya polisi itu tak konfrontir ini keterangannya ya. Gitu. Mencuci piring, mencuci baju, good. Nah, itu termasuk berkorban itu. Ayo Kak Selo, apa ini? Menata baju. Lempet-lempet ya. Nah, oke, punya sendiri apa punyanya adik kakak? Semuanya good. Nah, kalau Kak Raga enggak boleh bohong, bohong aku langsung tahu ini. Ayo. Menjemur. Oh ya, jujur dia. Kalau malam dia lemburnya jemur ini pakaian. Nah, kalau belum malam belum mau, tunggu sampai mau tidur. Ya oke, terus nyapu juga ya. Udah banyak. Termasuk yang tadi di awal ya, kakak-kakak ya, berdoa buat orang tua kita setiap hari supaya mereka selalu dikuatkan, selalu diberikan berkat ya yang luar biasa dari Tuhan, apalagi di tengah pandemi seperti ini ya. Jadi itu firman Tuhan saat ini untuk anak-anakku, bahwa kita punya sahabat yang luar biasa yang sudah rela berkorban untuk kita. Kita mau meneladani dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita juga. Ya. Mengasihi berarti rela berkorban. Ya. Amin. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang termulia, kami mengucap syukur kami boleh belajar bersama firman-Mu pada saat ini di dalam sekolah minggu online kali ini. Kami belajar bagaimana mengasihi, bagaimana kami berkorban, dan bagaimana kami meneladani Tuhan yang telah lebih dulu berkorban bagi kami di kayu salib untuk menebus kami dari dosa dan memberikan keselamatan kepada kami. Kami memohon pimpinan Roh Kudus supaya meskipun kami masih anak-anak, tetapi Tuhan memampukan kami untuk hidup seturut dan semakin berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah kami anak-anak-Mu boleh mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami memohon ampun apabila di dalam sekolah minggu online kali ini terselip dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam satu nama
Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Kakak. Ini karena Pak Tri mau ada acara yang lain, sudah waktunya, ini sudah mepet. Pak Tri pamit dulu ya. Oh, iya. Tidak apa-apa ya. Terima kasih Sorry. Pak atas firman-Nya. Sama-sama, Tuhan memberkati. Pak pakai dulu maskernya, anak-anak juga ya. Oke, terima kasih. Hati-hati di jalan ya Pak. Dadah. Yesus memberkati. Gimana nih firman-Nya tadi, udah jelas siapa sahabat kita? Siapa sahabat yang paling setia di dalam hidup kita itu Kak tadi? Tuhan Yesus dong pastinya. Yesus. Nah, untuk lagu penutup kita mau menyanyikan, kita mau memujikan lagu Monggo Sami Nderek Gusti. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti. Sampai jumpa di sekolah minggu online berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, Jangan lupa untuk selalu pakai masker social distancing. dan tetap di rumah kalau nggak ada perlu apa-apa. Monggo sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti, sami nderek Gusti, monggo sami nderek Gusti, Gusti Yesus juru wilujeng, monggo monggo sami nderek Gusti, monggo